Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta kajian rutin ilmu nahu atau ilmu tata bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, yaitu terakhir adalah huruf yang masuk kepada fi'il saja dan huruf yang masuk kepada isim saja, kemudian huruf yang masuk kepada fi'il dan isim. Tentu pada pembahasan lalu tidak semua kita ungkapkan, itu hanya sekedar muqaddimah pembukaan, nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan hal ini. Kemudian pada pertemuan ini kita lanjutkan, yaitu pembagian isim, al-isim. Bismillah. Baik, kita sudah pelajari isim. Tanda-tanda isim itu benda, kata benda atau yang dibendakan. Kata benda atau yang dibendakan. Kata benda kita paham, yaitu al-ardu, as-sama', bumi, langit, al-madrasah, al-masjid, itu kata benda. Termasuk al-insan, manusia, atau yang dibendakan. Yang dibendakan adalah dalam tata bahasa kita adalah berasal dari kata kerja, yaitu berasal dari kata kerja. Contohnya bepergian. Kalau pergi kata kerja, bepergian adalah isim yang atau kata kerja yang dibendakan. Nah, ini termasuk isim seperti az-zahab, as-safar. Nah, isim ditinjau dari segi jenis terbagi kepada dua. Yang pertama ada istilahnya mudzakkarun, yaitu mudzakkar. Istilah mudzakkar. Yang kedua ada isim muannatsun. Baik, apa maksud mudzakkar? Dan apa maksud muannats? Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki atau dia dianggap laki-laki. Isim yang menunjukkan laki-laki, kalau manusia dikatakan laki-laki, kalau hewan dikatakan jantan, atau dianggap dia laki-laki. Nah, jadi mana itu yang dikatakan isim mudzakkar, yang dikatakan laki-laki, yaitu menunjukkan laki-laki, apakah itu manusia atau hewan. Contohnya Muhammad, kan nama laki-laki. Muhammadun Ali. Muhammadun Ali. Waladun, anak laki-laki. Abun, ayah. Zaujun, suami. Apalagi mudarris, guru laki-laki. Dan seterusnya. Atau dia, kalau hewan, kita katakan jantan. Hewan. Contohnya dikun, dik, ayam jantan. Dikun, kalbun, anjing. Termasuk juga apa? Yang apakah dia ikan, umpamanya kan? Samakun, samakun, hutun. Nah, ini dianggap dia laki-laki. Yang kedua adalah muannats, yaitu perempuan atau dianggap perempuan. Sebentar kita kembali pada mudzakkar yang belum selesai tadi, atau laki-laki atau dianggap laki-laki. Contohnya kitabun. Nah, ini ada terkait dengan kata benda yang benda mati, yang nggak berakal, benda mati, atau sebut juga kata yang nggak berakal. Kitabun, qalamun. Nah, ini mudzakkar. Mudzakkar dianggap laki-laki karena di situ tidak ada tanda muannats. Nanti akan kita bahas tanda muannats. Kursiyun, baitun, masjidun.
mal'abun, mushafun. Mal'ab yaitu tempat bermain atau lapangan, mushaf yaitu mushaf yaitu Al-Qur'an. Nah, ini dianggap laki-laki karena dia kata benda. Yang kedua adalah ada isim yang muannas, yaitu perempuan atau dianggap dia perempuan. Perempuan kalau untuk manusia perempuan, kalau untuk binatang dikatakan betina. Nah, apa contohnya kalau perempuan manusia? Fatimatu, Aisyatu, Zainabu. Yang jelas semua nama perempuan maka dikatakan muannas. Zainabu, Su'adu, Huda. Nah, ini semuanya nama perempuan dikatakan muannas. Kalau dia apa? Kalau dia hewan kita katakan betina. Contohnya dajajatun, ayam betina. Ayam betina. Fa'ratun, fa'rah, tikus betina. Fa'ratun, baqaratun, sapi betina. Nah, begitulah selanjutnya. Nanti kita akan bahas tanda. Atau dianggap dia perempuan, berarti dia benda. Nah, contohnya kurrasatun. Kurrasatun, buku tulis. Apa contoh lagi? Sayyaratun, mobil. Ta'iratun, pesawat. Safinatun, itu kapal. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada tanda. Kita bahas tanda mu'annas. Kalau sudah kita paham tanda mu'annas, berarti selainnya kalau tidak masuk kepada mu'annas berarti dia mudzakkar. Maka tidak perlu kita bahas mudzakkar. Kalau mau dikatakan tanda mudzakkar tidak ada ta marbutah. Nah, tidak ada ta marbutah, berarti itu dikatakan mudzakkar. Tidak ada ta marbutah kecuali kalau dia nama perempuan. Kalau dia nama perempuan maka digolongkan mu'annas. Contohnya Zainab tidak ada ta marbutah, Maryam tidak ada ta marbutah, Su'ad tidak ada ta marbutah, Hindun tidak ada ta marbutah, tapi ini golongkan mu'annas karena dia nama wanita. Nah, tapi kalau bukan nama wanita, nah tandanya apa kalau dia mu'annas? Tidak ada ta marbutah. Muhammadun, Salihun, Zaidun, Waladun, Kitabun, Kursiyun. Tidak ada ta marbutah. Ya, ada baiknya kita pelajari tanda muannas. Kalau tidak masuk tanda muannas berarti apa? Digolongkan apa? Mudzakkar. Nah, muannas itu perempuan. Min alamatiha, min alamatiha. Di antara tandanya min alamatiha atau min alamatihi muannasun. Muannas. Baik, min alamatihi, di antara ini muannas ini lafaznya mudzakkar ya, tidak ada ta marbutah. Min alamatihi, di antara tandanya apa itu? Tarik ke atas. Pertama ta marbutah. Ta marbutah. Apa maksud ta marbutah? Yaitu ta yang bulat. Marbutah. Nah, ini di ujung ini, nah ini ta marbutah tuh. Ta marbutah yaitu ada ta yang bulat, ta marbutah. Itulah tanda. Ini yang paling banyak. Contoh. Contoh Fatimah. Fatimah. Kalau nama perempuan maka sudah jelas digolong muannas. Apakah ada ta marbutah atau tidak? Digolongkan muannas. Ini nama perempuan. Nama perempuan Zainab, Huda, walaupun tidak ada ta marbutah. Nah, ini Fatimah. Kemudian contoh lain sayyarah. Ini bukan orang, tapi benda. Sayyarah ini golongan muannas, ada ta marbutah. Kemudian sa'ah. Ternyata lafaz sa'ah itu muannas karena ada ta marbutah. Ada ta marbutah, bukan berarti jam itu ada jam jantan, ada jam betina, bukan. Maksud lafaznya, kata-kata ini adalah digolong muannas karena ada ta marbutah. Nah, Ustaz kalau gitu bisa jadi mudzakkar, so jadi saun, nggak ada. Nggak ada, saun itu nggak ada maknanya. Sa'atun. Apa tanda lagi? Contoh lagi, sa'a.
Kemudian apa? Ta'irah. Nah, ini yang jelas semua kata yang ada ta marbutah digolongkan muannas. Golongkan muannas. Sekalipun dia nama laki-laki. Contohnya Talha. Talha itu lafaznya muannas, akan tapi penggunaannya muzakkar. Dalam hal ini paling kuat adalah penggunaannya yang dipakai, bukan lafaznya. Makanya kalau bikin kalimat hadza Talhatu, hadza Usamatu, hadza. Nah, nama laki-laki ada tamarbutah. Talha, Usamah, Maisarah. Maisarah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Nah, pembantu Rasulullah yaitu Maisarah yang mendampingi Rasulullah berdagang sebelum diangkat jadi Nabi Rasul. Maisarah. Nah, itu ta marbutah. Itu lafaznya muannas ada ta marbutah, akan tetapi maknanya, arti kegunaannya itu nama laki-laki. Dalam hal ini ketika digunakan lebih kuat adalah penggunaannya itu untuk laki-laki. Hadza Talha, bukan hadhihi Talha. Nah. Baik, ini baru satu ya kita pelajari tanda muannas, yaitu adanya ta marbutah. Silakan nanti buka Al-Qur'an atau hadis, di situ akan kita jumpai begitu banyak ta marbutah. Contoh ar-rihlatu, kita ambil satu lagi. Ar-rihlah, ini yang kata yang dibendakan. Ar-rihlatu, jalan-jalan. Nah, ada ta marbutah, rihlah. Ta marbutah berarti kata rihlah itu muannas. Nah, ada baiknya sebagaimana pernah saya sampaikan, antum sebaiknya memiliki kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Qaidah Nahwiyah. Di sini diungkapkan secara gamblang insyaallah. Nah, mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.